Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Sebuah truk tronton pengangkut minuman kemasan meluncur di jalur tengkorak Candi Mulyo, Wonosobo. Ketika itu jam 7 pagi. Tiba-tiba supir tidak bisa mengurangi kecepatan, rem blong. Tronton itu tidak terkendali dan menabrak pemotor yang ada di depannya, menabrak kendaraan-kendaraan yang dari arah lawannya. 4 orang tewas. Saudara, banyak kita yang sedang mengalami rem blong. Kita sadari bahwa kita sedang meluncur dalam sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang berbahaya. Kita tahu bahwa kita harus berhenti. Kita harus berubah, kita harus menjadi baru. Tetapi kita tidak mampu. Kita terus meluncur, rem blong menuju kepada suatu kehancuran yang pasti. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan apa yang Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34. Dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar ataupun kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, kita tidak harus terus meluncur dalam kesalahan yang membawa kehancuran. Kita dapat hidup meluncur dalam kebaikan dan kebenaran. Di sini Tuhan pastikan bahwa hal itu akan terjadi apabila Tuhan menaruh Tauratnya, menaruh ajarannya, Tuhan menaruh bimbingannya, dan kebenarannya di dalam hati kita. Artinya, Tuhan akan mengubahkan hati kita sehingga kita bertindak, berbuat, bersikap, bahkan bersifat di dalam kehidupan yang bebas dari dosa dan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Adakanlah perjanjian baru dengan Tuhan. Perbaharui perjanjian Anda dengan Tuhan. Berserahlah senantiasa. Bukalah hati kita setiap hari kepada Tuhan dan kenali Tuhan. Akrabkan diri kita kepada Tuhan. Maka biarlah Tuhan menaruh firman-Nya di dalam hati kita setiap hari. Dan dari situlah Tuhan akan membentuk kita, mengarahkan kita untuk meluncur di dalam kebaikan dan kebenaran. Itu keren.